Ikhtiar menjemput takdirnya. Kapan harus menjemput bidadari? Pada sebab ini, saya akan lebih dahulu membahas ikhwan. Hayo lo. Ya, saya akan berusaha menjawab pertanyaan mereka yang masih suka gamang atau galau. Kapan harus meminang? Hukum menikah bagi laki-laki memang bisa jadi berbeda-beda, sesuai dengan masing-masing kondisi dan keadaannya. Bagi yang sudah mampu dan khawatir akan terjerumus kepada zina, maka menikah menjadi suatu wajib hukumnya. Sebagaimana Al-Qurtubi berkata, seorang yang mampu dan khawatir terhadap dirinya dan agamanya untuk menjaga keperjakaannya, kekhawatiran tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menikah dan tidak ada perbedaan akan wajibnya menikah baginya. Bahkan, Rasulullah pun menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menanggung nafkah agar bersegera kepada pernikahan. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah, karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5065 dan Muslim nomor 1400. Iya, bersegera alias jangan ditunda. Tentu dapat banyak kemuliaan di sana. Jangan pernah juga akan merasa saking sibuknya dengan aktivitas dunia sampai-sampai ada perasaan tidak ingin menikah. Ada loh tipe-tipe laki seperti ini. Karena khawatir akan lebih pusing mengurus keluarga, ia berpikir lebih baik berkutat pada kesibukan pekerjaan mapannya. Untuk mereka yang masuk kategori ini, saya berikan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membantah sekelompok orang yang mengatakan, orang pertama mengatakan, aku akan sholat dan tidak tidur. Yang kedua mengatakan, aku terus berpuasa dan tidak berbuka. Orang ketiga mengatakan, aku meninggalkan perempuan dan tidak akan menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian yang mengatakan demikian dan demikian, adapun aku, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan aku menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Nah loh, jadi sesibuk-sibuknya tetaplah bersegera menunaikan sunnah Rasul kita. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih masuk kategori belum sanggup menanggung nafkah? Sebagaimana disebutkan pada hadis di atas, Rasulullah memberikan solusi untuk banyak-banyak berpuasa sebagai bentuk untuk mengandalkan hawa nafsu mereka. Umar berkata kepada Abu Zawaid, sesungguhnya yang menghalangimu dari menikah adalah ketidakberdayaan dan kezoliman. Di zaman yang semakin menggila, menjaga diri dalam ketaatan memanglah tidak semudah yang terucap kata. Kita sudah begitu berusaha menjaga takwa, tetap saja banyak godaan datang dari kanan kiri lingkungan kita. Bahkan Rasulullah pun sudah mengingatkan bahwa salah satu fitnah atau ujian terbesar untuk para pria adalah wanita. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 7122. Tidaklah pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menghilangkan akal laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian, wahai wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 304. Tuh kan, oleh sebab itulah pernikahan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mendapatkan ketenangan atau sakinah. Itulah mengapa pernikahan bernilai begitu mulia untuk dilakukan. Ini bukan hanya tentang perkara menyatukan dua orang insan, namun
mencari teman untuk saling menjaga, membangun takwa, merendah cinta hingga ke surganya yang mulia. Sebenarnya saya ingin menikah sih Mbak, tapi khawatir kalau finansial tidak cukup bagaimana? Penghasilan saya masih segini-segini aja, ujar salah seorang ikhwan yang saya kenal. Memang benar bahwa finansial adalah salah satu aspek yang harus kita usahakan, dan sanggup memberi nafkah adalah salah satu kriteria untuk menyegerakan. Yang ingin saya ingatkan dalam hal ini, janganlah nafkah itu disandarkan pada standar kemewahan, namun pada kecukupan. Jangan merasa belum siap menikah jika belum bisa membeli rumah, mobil, atau kendaraan mewah. Sungguh memberi kecukupan sandang dan pakaian meski tinggal di rumah kontrakan lebih Allah cintai bagi mereka yang menikah karena ingin menjaga kemuliaan dan kehormatan. Jangan mempersulit diri juga, baru mau menikah saat sudah memiliki modal besar untuk menggelar resepsi 1 hari 1 malam. Sungguh kesederhanaan akan lebih berkesan dan menaati syariat akan lebih mendekatkan diri kepada keberkahan. Dan untuk para akhwat, jangan persulit sang calon dengan mensyaratkan setinggi-tingginya mahar. Sungguh sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, termasuk berkahnya seorang wanita yang mudah khitbahnya atau melamarnya, yang mudah maharnya, yang mudah memiliki keturunan. Hadis riwayat Ahmad nomor 77. Bagi yang masih belum merasa pede juga, resapi baik-baik firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Tapi yang harus diingat juga, bukan berarti saat ada akhwat salihah yang bersedia untuk hidup dengan kecukupan seadanya, bukan mewah loh ya. Sang ikhwan kemudian santai-santai saja. Jangan sampai pula memilih untuk tidak lebih keras berusaha. Sungguh, jangan begitu lelaki solih. Ingat-ingatlah sabda Nabi bahwa lelaki yang paling baik adalah mereka yang memuliakan istrinya. Bukankah memuliakan pun termasuk memudahkan urusannya? Maka, jika memang di saat awal pernikahan engkau belum memiliki cukup kemampanan, teruslah berazam melakukan sebaik-baik ikhtiar untuk memenuhi nafkah keluarga dan membahagiakan serta memuliakan istri yang dicinta. Catat ya, terus berusaha. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lelaki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Iya, percayalah, bagi mereka yang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, bergerak mengambil jalan takwa meski tampak tak mudah di awal perjalanannya, akan ada kemudahan yang mengiringi masa, insya Allah. Maka, luruskan niatmu menikah untuk menjaga diri dan hati karenanya. Semoga keberkahan yang akan Allah limpahkan pada prosesnya. Oh iya, sini-sini. Saya kasih tahu resep dari suami saya yang memutuskan menikah pada saat usia yang ke-23. Padahal pekerjaan tetap pun belum ada, apatah lagi rumah atau kendaraan lainnya. Kalau menurut beliau, yang juga merupakan petuah dari guru ngajinya, kunci seorang ikhwan dapat menikah itu hanya satu, yaitu berani. Berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, berani mengambil resiko sembari mengakulasi, berani berikhtiar lebih keras sembari menyadarkan hasil dengan tawakal. Berani berikhtiar lebih keras sembari menyandarkan hasil dengan tawakal kepada Ilahi. Jadi, ya ternyata itu, modalnya adalah berani. Kisah awal pernikahan kami. Saya share di bagian setelah ini ya. Kapan saatnya menerima pinangan belahan hati? Oke, sekarang gilirannya menjawab pertanyaan kegalauan para akhwat. Ada seorang yang pernah bilang, "Mbak, saya mau nikah muda. Itu cita-cita saya." Saya hanya tersenyum mendengarnya. Sungguh tidak ada yang salah dengan keinginan itu. Tapi mungkin saya tidak 100% setuju. Bagi saya, menikah muda atau tidak,
Kayaknya nggak ada deh istilah menikah tua. Sebenarnya bukanlah hak prerogatif kita, karena hakikatnya kita akan menikah sesuai waktu yang telah dipilihkan oleh Allah. Maka bercita boleh saja, tapi tetaplah sandarkan tawakal dalam perjalanannya. Jika Allah kabulkan, maka perbanyak syukur. Jika Allah tunda jauh dari target awal kita, tetaplah bersabar. Seperti sudah saya bilang di halaman-halaman sebelumnya, pernikahan itu bukan tentang seberapa cepat atau lambatnya, namun bagaimana kita menjemput berkah dalam prosesnya. Maka tidak peduli di masa yang mana, entah itu lebih cepat atau lambat dari rencana, senantiasa berhusnuzonlah akan ketetapannya. Terus kapan dong Mbak sebaiknya saya menerima pinangan dari belahan hati? Karena jodoh ini memanglah perkara rahasia, maka sebaik-baik cara untuk mengetahuinya adalah bertanya kepada Sang Maha Pemilik semesta. Satu-satunya zat yang memiliki pengetahuan akan setiap makhluknya. Kira-kira siapa yang memang benar jodoh kita, yang namanya sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuznya? Iya, prinsip utama saya adalah menyertakan Allah dalam setiap pilihan kita. Jadi sungguh, yang memutuskan siapa jodoh saya bukanlah mutlak berdasarkan pilihan saya semata, atau berdasarkan pada apa yang zahir tertangkap mata. Sungguh bukan. Yang paling berhak menentukan adalah Rob pemilik semesta, yang mengetahui zahir dan batin dari setiap makhluknya, yang paling memahami capability antara kita dan pasangan kita. Maka jika begitu, jikalau ada yang datang melamar padahal target menikah kita masih jauh, tetaplah beristikharah melibatkan Allah dalam mengambil keputusan. Jangan langsung berkata tidak, sedangkan kita tidak pernah tahu jika memang jodoh itu sudah Allah kirimkan lebih cepat dari rencana makhluknya. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih wanita melamar terlebih dahulu? Sungguh itu adalah suatu hal yang sah-sah saja. Menawarkan dirimu kepada lelaki soleh terlebih dahulu sungguh tidak akan menurunkan derajatmu. Apatah lagi jika tujuannya mulia, ingin menjaga hati dan kehormatanmu. Maka jangan pernah merasa malu. Marilah kita tengok apa yang dilakukan oleh para salaf, orang-orang terdahulu. Mereka mencarikan seorang laki-laki solih yang sesuai, sekufu, dan setingkat dari berbagai sisi untuk anak perempuannya. Hal ini bisa dilakukan kepada teman, kerabat, atau keluarga. Dan ini adalah hal yang biasa di kalangan para salaf. Mereka akan mencarikan lelaki yang solih untuk anak dan saudari perempuan mereka. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan dan mencarikan jodoh untuk anaknya. Hafsah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasannya tatkala Hafsah binti Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Hunais bin Huzafah As-Sahmi. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi yang meninggal di Madinah. Umar bin Al-Khattab berkata, "Aku mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafsah." Maka ia berkata, "Akan aku pertimbangkan dahulu." Setelah beberapa hari kemudian, Utsman mendatangiku dan berkata, "Aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat ini." Umar melanjutkan, "Kemudian aku menemui Abu Bakar As-Shadiq dan berkata, 'Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafsah binti Umar denganmu.' Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apapun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepadamu, Utsman. Kepada Utsman. Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminangnya. Maka aku nikahkan putriku dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, 'Apakah engkau marah kepadaku tatkala engkau menawarkan Hafsah?' Akan tetapi aku tidak berkomentar apapun." Umar menjawab, "Ya." Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebutnya Hafsah. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerima tawaranmu." Lihatlah hasil yang didapat oleh Hafsah. Allah jodohkan ia dengan manusia terbaik yang pernah ada.
Tentunya hal ini bermula karena Hafsah meminta dicarikan jodoh kepada ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Maka jangan pernah malu untuk menawarkan dirimu terlebih dahulu. Kita tidak pernah tahu jika memang jodoh lelaki solih sudah Allah persiapkan sebagai ganti atas keberanian dan ketaatanmu. Kita juga bisa belajar dari berbagai kisah lain, seperti Sayyidut Tabi'in Sa'id bin Musayyib rahimahullah, yang lebih memilih menawarkan putrinya kepada pemuda solih nan miskin yang baru ditinggal meninggal oleh istrinya. Sedangkan beliau telah menolak lamaran khalifah untuk melamar putrinya yang terkenal kecantikannya. Begitu juga kisah ulama sekarang yang masih hidup hingga saat ini, Syekh Zamil Zainu Hafizullah Ta'ala, yang menawarkan putrinya kepada pemuda solih yang rajin menuntut ilmu dan paling khusyuk dalam sholatnya. Maka pesan saya sama seperti sebelumnya, kumpulkan keberanianmu. Mengapa harus malu jika jalan ketaatan yang ditempuh olehmu? Mengapa harus ragu saat engkau bersegera kepada keridhaan Allah yang dituju? Mintalah bantuan kepada teman atau mediator yang memang dipercaya untuk menyampaikan niatmu. Semoga lelaki solih Allah persiapkan untuk menjawab doa-doa panjang dan ikhtiarmu. Saat harus ikhlas melepaskan. Jika sendiri, janganlah merasa sendiri. Ada Allah yang senantiasa mengawasi. Jika sedih, jangan dipendam dalam hati. Ada Allah tempat untuk berbagi. Jika susah, jangan menjadi gelisah. Ada Allah tempat untuk meminta. Jika bahagia, jangan menjadi lupa. Ada Allah tempat untuk bermunajat kita. Maka terus mendekatlah kita kepadanya dalam susah atau senangnya. Pada perjalanan hidup kita, gak mungkin semuanya berjalan mulus-mulus saja. Bisa jadi hal ini pun berlaku dalam perihal hati dan cinta. Mungkin ada sebagian yang Allah mudahkan, langsung dipertemukan dengan penggenap separuh dinnya. Sekali ta'aruf langsung menuju akad. Tapi bisa juga sebagian kita harus melalui beragam proses dan merasakan kegagalan dalam perjalanannya. Tak sedikit pula yang sudah hampir menuju pelaminan harus mengurungkan niat karena tidak mendapat restu atau terhalang keadaan. Sebutlah ikhwan A yang sudah berikhtiar untuk menjemput jodohnya. Sudah lebih dari 10 proposal ta'aruf dilakoninya, namun masih juga belum bertemu dengan jodoh yang Allah tetapkan untuknya. Atau muslimah B yang sudah hampir final untuk dipinang oleh ikhwan pilihan, namun terpaksa harus mengurungkan niat karena orang tua sang ikhwan keberatan. Atau kisah ikhwan C yang harus belajar mengikhlaskan sang ahwat karena telah lebih dahulu dipersunting oleh lelaki lain. Padahal sudah ia pendam rasa cintanya lebih dari 5 tahun lalu, hingga ia mempersiapkan hafalan 30 juz sebagai mahar untuk bidadari yang dituju. Lihatlah, ternyata memang takdir Allah penuh liku. Bukan karena tak sayang, namun sungguh ada hikmah di balik semua itu, agar hanya kepadanya lah sebongkah hatimu terus tertuju. Kenapa ya Mbak? Padahal sudah begitu dekat proses pernikahan kami. Saya sudah sangat merasa cocok dengan si dia. Saya begitu yakin dia adalah jodoh saya. Kenapa jadi begini akhirnya? Curhat seorang di ujung telepon sana. Mungkin memang berat atau sangat berat dirasa. Tapi sungguh rasa cocok kita dengan si dia tidak menjamin bahwa dialah jodoh kita. Bahwa dialah orang yang memang sudah Allah pilihkan sebagai penggenap separuh agama. Bagaimana kita bisa begitu yakin bahwa dia adalah jodoh kita? Sedangkan hanya Allah satu-satunya zat yang mengetahui namanya. Siapa yang bisa menjamin apakah pernikahan itu akan menjadi awal kisah bahagia atau sengsara? Sungguh amat terbatas pengetahuan kita sebagai seorang hamba. Maka kecewa dan sedih boleh-boleh saja, itu manusiawi namanya. Tapi setelah itu, tata kembali hati kita, sirami kembali tabir iman dalam dada, kembali yakini bahwa ketetapannya adalah yang terbaik bagi kita. Bukankah hanya Allah yang maha mengetahui segala? Maka ingat-ingat kembali ayat ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Maka kunci mengatasi rasa patah hati di sini adalah mencoba melepaskan karena Allah, mengikhlaskan karena Allah. Saat hati kita mulai mengeja ikhlas karenanya, niscaya semua akan terasa lebih ringan. Meski mungkin perasaan kecewa memang terukir dalam perjalanan, kita bisa lebih optimis menjalani hari ke depan karena kita meyakini kita tidak akan pernah rugi saat melibatkan Allah dalam setiap pilihan kita, dalam setiap kejadian yang menerpa, dan yakinlah Allah akan sediakan pengganti yang jauh lebih baik lagi dari rasa ikhlas yang menemani. Sesungguhnya, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad nomor 363. Maka tersenyumlah menjalani setiap ketetapannya, baik yang kita suka ataupun tidak suka. Bukankah sudah begitu sering kita merasakan, saat kita ikhlas melepaskan dan menempa kesabaran, ternyata Allah beri ganti sesuatu yang kita lepaskan dengan keadaan yang jauh lebih baik. Mungkin tidak langsung diberikan sekarang, tapi beberapa bulan atau tahun ke depan. Karena hakikatnya, melepaskan sesuatu karena Allah tidak akan pernah merugikanmu. Ia akan menjadi penambah amal dan peningkat derajat takwa saat kau melepaskan sesuatu dengan ikhlas karenanya. Ini kisah kami. 7 tahun lalu, ada seorang lelaki datang tanpa disangka untuk meminang, untuk menjaga kesucian dan mengharap ridho Allah semata katanya. Cukup kaget karena sebenarnya tidak terlalu mengenal siapa sosok laki-laki ini. Baru tahu pun setelah lulus kuliah S1, padahal katanya lumayan terkenal di fakultasnya. Penampilannya cukup anti-mainstream, kurus, berjenggot panjang, dan bercelana cingkrang. Hihihi. Beberapa teman mengatakan ia sangat aktif di organisasi, tipe blak-blakan apa adanya, dekat dengan Al-Quran dan menjaga hafalan. Agak sangsi karena latar belakang budaya yang berbeda, dan tahu pasti orang tua lebih menginginkan calon suami yang berasal dari suku Jawa. Aneh dan tak disangka, entah mengapa bulir keyakinan hadir dalam istikharah dan sujud-sujud panjang meminta. Walaupun saat itu sudah memasrahkan kepada Allah waktu terbaik untuk membina rumah tangga. Bahkan dalam life plan pun masih lebih cepat 2 tahun dari rencana. Sampailah pada tanggal 22 Mei 2011, masa kala akad terucap dan ijab kabul telah menggetarkan langit arsy-Nya. Hanya berselang 3 bulan setelah mantap pada keyakinan berdasarkan jawaban istikharah yang dilakukan. Masih teringat betul saat itu, saking groginya, laki-laki ini salah mengucapkan nama lengkap dan tanggal pernikahannya, yang sampai sekarang jika diingat akan segera membuat senyum simpul di wajah yang merona. Bayangkan saja, di tengah prosesi sakral, tepat setelah saya diperbolehkan turun ke lantai 1 masjid dan bersanding dengan laki-laki ini, tiba-tiba banyak kesalahan kata dalam kalimatnya. Revi Adriadi Putra binti Adrian dan 21 Mei 2011. Padahal ijab kabul begitu lancar hanya 1 kali diucapkan. Katanya setelah itu, bagaimana tidak grogi, tiba-tiba ada bidadari bersanding di sebelah diri. Bisa aja. Setiap kali saya mengatakan dia gombal, laki-laki ini selalu menjawab, saya tidak bisa gombal, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya apa adanya, kalau gombal kan diada-adakan. Begitulah akhirnya laki-laki ini tidak pandai merayu atau romantis ini menjadi imam saya saat ini. Iya, tahun 2011 lalu. Tidak pernah terpikir bagi saya untuk menikah secepat itu. Ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal dengan baik sebenarnya. Tiba-tiba datang melamar saya. Bahkan laki-laki kurus ini hanyalah fresh graduate yang bekerja di sebuah bank, yang bahkan pekerjaannya itu bukan termasuk dalam lini keilmuannya. Penghasilannya pun tak seberapa. Masih lebih besar penghasilan yang saya dapatkan di tempat kerja. Entah kenapa, saya teryakinkan dengan perkataannya bahwa ia ingin menikah karena Allah. Ia menikah karena ingin menjaga kesucian hati dan dirinya. Lalu siapa yang memutuskan apakah saya akan menerima lamarannya atau tidak? Tentu saja bukan saya.
Saya serahkan keputusan itu kepada Allah, Sang Maha Pemilik segala, Zat yang paling mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan entah mengapa, hati saya meyakinkan dari sujud-sujud panjang istikharah di sepertiga akhir malam meminta. Akhirnya jadilah ia pendamping hidup saya saat ini. Meskipun sebenarnya pernikahan saya di usia ke-22 lebih cepat dari apa yang saya rencanakan. Tapi jika Allah sudah berkehendak demikian, bukankah tiada hal lain yang dapat menjadi penghalang? Mau tahu kondisi saat saya menikah bagaimana? Kami berdua hanyalah fresh graduate, pengalaman kerja tak seberapa, tabungan yang seada-adanya. Setelah menikah kami tinggal di rumah petak. Itu loh rumah yang cuma ada 2 ruangan, plus 1 kamar mandi kecil, boro-boro TV LCD. Pendingin ruangan saja hanya berbentuk kipas angin kecil. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, sampai sekarang pun kami tetap belum punya rumah. Hehehe, kalau ditanya, nyesel nggak nikah muda? Dengan tegas saya bisa menjawab, nggak sama sekali. Saya pernah meyakini bahwa saat kita melibatkan Allah dalam mengambil keputusan, hanya kebaikan dan keberkahan yang akan mengiringi perjalanan. Selain itu, mungkin saya adalah tipikal muslimah yang ingin membangun bersama, bukan menikmati hasil kerja keras yang sudah ada. Ibaratnya, merendah asal dari nol, berjuang berkeringat peluh bersama dari titik terendah, setapak demi setapak hingga berada di puncak. Meski pernah dilamar oleh laki-laki dengan gelar tinggi, manajer sebuah bank besar, atau aktivis kampus yang terkenal, bagi saya itu semua bukanlah ukuran. Hanya kesolihan dan ridho Allah lah yang akan mengantarkan siapa sang pangeran sungguhan. Lagi-lagi, jodoh mah sudah di tangan Allah. Namanya sudah tertulis sejak lama di Lauhul Mahfuz. Jadi, kalau memang seorang muslimah Allah jodohkan dengan laki-laki solih yang sudah mapan, juga nggak masalah. Karena hakikatnya, yang Allah nilai adalah proses menjemput jodoh kita, penuh dengan berpasrah padanya, menjaga kesucian hati dan cintanya, atau berkubang dalam lumuran dosa. Saat kita melibatkan Allah dalam setiap pilihan kita, insya Allah keberkahan darinya yang akan menjadi cinta berbuah surga. Poin intinya adalah, untuk laki-laki jika ingin menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya, silahkan disegerakan karena Allah, meskipun banyaknya materi belum di tangan, apalagi bagi yang sudah mapan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau kata suami saya, kunci seorang laki-laki untuk menikah itu hanya satu kata, berani, sampai ia memberanikan dirinya untuk menikah, maka di saat itulah ia akan menikah. Untuk muslimah, serahkan pilihan kepada Allah. Jangan pernah merasa sok yakin dengan apa yang tampak di depan mata. Bukankah solih tidaknya seorang hamba hanya Allah yang maha mengetahui kadar imannya? Maka, sertakanlah ia dalam pilihan hidup apapun yang kau pinta. Yakin deh, menikah itu akan membuka begitu banyak pintu rizki. Pasca menikah 4 bulan, Allah rezekikan kami untuk mengembara ke negara lain. Sehingga saya bisa melanjutkan studi di negeri Elizabeth ini. Hidupnya langsung enak. Ya enggak juga. Saya masih harus berupaya mengatur arus keuangan beasiswa yang saat itu di bawah standar pemerintah di Inggris untuk hidup berdua. Meskipun begitu, kami bersyukur atas segala skenario darinya. Merasakan penat lelah bersama, hidup sulit berdua merupakan perjuangan terindah dalam melukis asa. Bukankah saat Allah menjadi tujuan utama, jalan juang ini membawa keberkahan tiada terkira? Hingga kami percaya, di satu titik masa kita akan dapat tersenyum mengingat masa-masa sulit itu, seraya berkata, kekuatan darinya lebih dari cukup untuk mengantar langkah kaki ini berjalan menembus cakrawala.